Bismillahirrahmanirrahim. Juga kita bersalawat kepada Rasulullah SAW, manusia yang paling kita cintai, suri tauladan bagi kita dalam kehidupan. Semoga salawat dan salam tercurah kepada beliau, kepada keluarga beliau, dan sahabat-sahabat beliau. Radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Kita lanjutkan kajian kita dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha yarda lakum salatan wa yakrahu lakum salatan. Yarda lakum an ta'buduhu wa la tusyriku bihi syai'an. Yarda lakum an ta'buduhu wa la tusyriku bihi syai'an wa an ta'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu wa yakrahu lakum qila wa qala wa kathratas su'ali wa idha'atal amwal." Rawahu Muslim. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala meridhai bagi kalian 3 perkara dan membenci bagi kalian 3 perkara. Fayardha lakum, maka Allah meridhai untuk kalian an ta'buduhu wa la tusyriku bihi syai'an, bahwa kalian beribadah kepadanya dan kalian tidak mempersekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Wa an ta'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu, dan agar kalian berpegang teguh dengan agama Allah secara bersama-sama dan tidak terpecah belah. Wa yakrahu lakum, dan Allah membenci bagi kalian. Qila wa qala, dikatakan dan mengatakan. Wa kathratas su'ali wa idha'atal amwali, dan menyia-nyiakan harta. Wa kathratas su'ali, dan banyak bertanya. Dalam riwayat yang lain juga diriwayatkan Imam Muslim dari Abu Hurairah dengan lafaz, "Innallaha yarda lakum salatan wa yaskhatu lakum salatan." Allah meridhai bagi kalian 3 perkara dan Allah memurkai atas kalian 3 perkara. Yang pertama, an ta'buduhu wa la tusyriku bihi syai'an. Engkau menyembah Allah dan tidak mempersekutukan dengannya sesuatu apapun. Yang kedua, wa an ta'tasimu bihablillahi jami'an, agar kalian berpegang teguh dengan tali agama Allah. Dan yang ketiga, ini ada tambahan dalam riwayat yang lain, wa an tanasahu man wallallahu amrakum, dan agar kalian menasihati orang-orang yang memegang urusan kalian. Maksudnya menasihati mereka yang menjadi pemimpin kalian atau penguasa di antara kalian. Wa yaskhatu lakum, dan Allah murka atas kalian 3 perkara, yaitu dikatakan dan mengatakan, kemudian menyia-nyiakan harta dan banyak bertanya. Juga hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu taala. Yang lalu sudah kita membahas tentang peribadatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yarda lakum salatan an ta'buduhu. Allah menyukai bagi kalian 3 perkara. An ta'buduhu wa la tusyriku bihi syai'an. Bahwa kalian beribadah kepada Allah, menghambakan diri kepada Allah, membudakkan diri kita untuk Allah Subhanahu wa taala. Ini sudah kita jelaskan pada pengajian yang lalu. Wala tusyriku bihi syai'an. Ini berpasangan, ya, antara menghambakan diri kepada Allah dan tidak mempersekutukan Allah dengan
sesuatu apapun dalam peribadatan kita. Karena boleh jadi ada orang yang beribadah kepada Allah, menghambakan diri kepada Allah, tapi juga menghambakan diri kepada selain Allah. Dia menyembah Allah, tapi juga menyembah selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu harus ditegaskan, menyembah Allah dan tidak menyembah selain Allah. Ya. Ini mesti dipasangkan, anta'buduhu wa la tusyriku bihi syai'an. Kalian menyembah Allah, beribadah kepada Allah, menghambakan diri kepada Allah, dan tidak mempersekutukan Allah dengan sesuatu apapun, baik itu dengan penyembahan kepadanya, dalam kita menghambakan diri kita kepadanya, tidak ada yang kita perhambakan diri kita kepadanya selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu dalam syahadat yang kita ucapkan, kita mengatakan la ilaha illallah. Jadi ada dua intinya daripada syahadat itu, bahwa kita beribadah kepada Allah dan tidak beribadah kepada selain Allah. Itu intinya. La ilaha illallah. La ilaha, kita menafikan segala sembahan. La ilaha, tidak ada yang disembah. Berarti kita tidak mempersekutukan Allah. Tidak ada yang kita sembah apapun juga illallah, kecuali Allah. Di sini kita menetapkan bahwa hanya Allah yang kita sembah. Jadi inti daripada syahadat kita adalah menyembah Allah dan tidak menyembah selain daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini adalah merupakan risalah yang dibawa oleh semua nabi dan rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua nabi menyerukan sembahlah Allah dan jangan mempersekutukan Allah. Jangan menyembah kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wajtanibut taghut. Dan sungguh telah kami utus kepada setiap umat seorang rasul yang menyerukan sembahlah Allah, beribadahlah kepada Allah, dan jauhilah sembahan-sembahan selain daripada Allah. Dia jangan mempersekutukan Allah dengan sembahan yang lain. Ini semua nabi membawa ajaran ini. Ani'budullaha wajtanibut taghut. Sembahlah Allah dan tinggalkanlah taghut. Taghut adalah segala sesuatu yang disembah selain daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu selalu berpasangan antara perintah menyembah Allah dan larangan mempersekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan tandingan-tandingan yang lain. Karena kalau kemudian ada orang yang beribadah kepada Allah dan dia masih juga beribadah kepada selain Allah, maka peribadatannya kepada Allah tidak akan membawa manfaat. Itu akibat daripada mempersekutukan Allah dalam peribadatan. Tidak akan membawa manfaat sedikit pun kalau kemudian dia beribadah kepada Allah tapi juga masih beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya dalam Al-Quran Allah berfirman, wa ma yu'minu aktsaruhum billahi illa wa hum musyrikun. Wa ma yu'minu aktsaruhum billahi illa wa hum musyrikun. Dan tidaklah kebanyakan mereka beriman kepada Allah kecuali mereka juga musyrik. Bukan beriman tapi juga musyrik. Itu namanya mencampurkan antara iman dan kesyirikan. Mencampurkan antara ibadah kepada Allah dengan ibadah kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Allah mengatakan wa ma yu'minu aktsaruhum billahi illa wa hum musyrikun. Dan tidaklah beriman kebanyakan dari mereka kepada Allah kecuali pada saat yang sama mereka juga musyrik. Maka bagaimana bisa diterima peribadatannya, bagaimana bisa diterima keimanannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Karena itu tidak cukup kita menyatakan bahwasanya kita beriman kepada Allah dan kita beribadah kepada Allah, tapi harus ditambah dengan penekanan kita beriman kepada Allah, tidak kepada Tuhan yang lain. Kita beribadah kepada Allah, tidak kepada tujuan-tujuan ibadah yang lain. Karena
kapan kemudian terjadi percampuran antara peribadatan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan peribadatan kepada selain Allah, maka itu akan merusak. Dia akan merusak bentuk keimanan kita kepada Allah dan akan menghancurkan, menyia-nyiakan, membatalkan semua ibadah-ibadah yang kita lakukan, yang kita tujukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "Wa laqad uhiya ilaika wa ilal ladzina min qablika la in asyrakta la yahbatanna 'amaluka wa la takunanna minal khasirin." Dan sungguh telah diwahyukan kepadamu wahai Muhammad, dan telah diwahyukan kepada orang-orang sebelummu, kepada nabi-nabi sebelum beliau, bahwa jika engkau musyrik akan terhapuslah semua amal-amalmu, dan sungguh engkau akan masuk dalam golongan orang-orang yang merugi. Dan ini lagi Allah menegaskan bahwa ini adalah ajaran semua rasul. Wa laqad uhiya ilaika wa ilal ladzina min qablik. Telah diwahyukan kepadamu dan kepada nabi-nabi sebelummu. La in asyrakta, sungguh jika engkau musyrik, la yahbatanna 'amaluk, terhapus semua amal-amalmu. Artinya ketika peribadatan kita kepada Allah bercampur dengan peribadatan kepada selain Allah, dia akan menghancurkan semua amal yang pernah kita kerjakan, akan menghapuskan pahala semua amal yang pernah kita kerjakan. Wala takunanna minal khasirin, dan kamu akan termasuk dalam golongan orang-orang yang merugi di hari kiamat kelak. Betapa berbahayanya mempersekutukan Allah dengan sembahan-sembahan yang lain, dengan Tuhan-Tuhan yang lain. Dalam hadis qudsi Allah berfirman dalam sebuah hadis qudsi, "Ana aghna syuraka'i 'ani syirk. Man asyraka bi syai'an taraktuhu wa syirka." Aku adalah syirikat yang paling tidak membutuhkan syirikat. Ana aghna syuraka 'ani syirk. Aku adalah syirikat yang paling tidak membutuhkan syirikat. Maksudnya orang kalau butuh kepada yang lain, dia harus butuh juga kepada Allah gitu. Ya. Tapi ketika kita beribadah kepada Allah, itu tidak butuh kepada yang lain. Ana aghna syuraka, aku adalah syirikat yang paling tidak butuh syirikat. Kalau kita dalam urusan-urusan berbagai macam, kita butuh kepada bantuan orang misalnya, kita butuh orang memudahkan urusan kita, maka tetap kita harus juga sandarkan kepada Allah. Ya. Kita harus persekutukan orang itu dengan Allah. Termasuk diri kita. Kita tidak boleh mengandalkan kemampuan kita semata, harus kita sandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka segala sesuatu di dunia ini yang kita istilahnya kita andalkan, ya, sebagai sebab, diandalkan sebagai sebab untuk mendapatkan satu kebaikan, tidak boleh kita hanya bersandar kepadanya, kepada sebab itu, tapi harus mengembalikannya kepada sumber daripada kebaikan yang kita inginkan. Ya, apa saja yang kita inginkan daripada kebaikan dunia, kita tentu harus melakukan sebab-sebabnya. Ya, kita harus melakukan sebab-sebabnya. Kita juga tidak boleh dalam Islam hanya sekedar misalnya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala kemudian berharap agar Allah memenuhi keinginan kita tanpa kita berusaha. Nah, itu dilarang dalam Islam. Kita mesti berusaha mengerjakan sebab-sebabnya, melakukan sebab-sebabnya, lalu kemudian kita sandarkan keberhasilannya kepada Allah. Maka semua sebab yang kita lakukan di dunia tidak boleh kita hanya bersandar kepada sebab itu semata-mata. Mesti kita sandarkan juga kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi selalu dalam urusan kita mesti kita libatkan Allah Subhanahu wa taala. Kita yakin kita punya kekuatan, kita punya kemampuan, kita bisa mengerjakan sesuatu, kita bisa menyelesaikan sesuatu. Tapi tidak boleh kita hanya mengandalkan kemampuan diri kita untuk mengerjakan sesuatu itu. Ya. Dalam hadis Nabi pernah dalam sebuah doa Nabi mengatakan,
wala takilni ila nafsi tarfata 'ain. Wala takilni ila nafsi tarfata 'ain. Dan janganlah engkau jadikan diriku ini bersandar kepada kemampuanku semata meskipun hanya sekejap mata. Itu doa Nabi yang penting. Ya Allah, jangan kau jadikan diriku hanya bersandar pada kemampuanku, mengandalkan kemampuan diriku meskipun hanya sekejap mata. Nah, banyak manusia dalam kehidupan terlalu mengandalkan kemampuan dirinya atau mengandalkan kemampuan orang lain yang bisa membantunya, sehingga dia melupakan Allah Subhanahu wa taala. Dia hanya bertumpu pada sebab. Padahal ada sumber. Jadi kita ini ada sebab, ada sumber. Misalnya kita sakit, kita berupaya mencari pengobatan supaya bisa sehat. Maka kita mencari sebabnya. Ya, apa sebab yang bisa menghilangkan sakit kita ini? Maka datanglah kita ke dokter. Itu sebab. Kita ke dokter, untuk dokter memeriksa kita, kemudian merawat kita, memberikan obat-obatan kepada kita. Kita belilah obatnya, itu juga sebab. Kita ke dokter itu adalah sebab kesembuhan. Kita minum obat itu adalah sebab kesembuhan. Ada penyakit yang harus dioperasi, kita operasi, itu adalah sebab kesembuhan. Ada terapi-terapi tertentu, kita terapi, itu adalah sebab kesembuhan. Semuanya adalah sebab. Tapi kita tidak boleh hanya bersandar kepada sebab ini. Karena sumber kesembuhan adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Sumber kesembuhan adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ketika kita mengambil sebab kebaikan di dunia ini, mesti kita juga bersandar kepada sumbernya. Karena jika Allah tidak menginginkan, maka sebab itu tidak akan berefek apa-apa. Kalau Allah tidak mengizinkan, ya, kita berobat pada seorang dokter dengan suatu penyakit, alhamdulillah sembuh. Orang lain dengan penyakit yang sama berobat kepada dokter yang sama, tidak sembuh. Karena ini sebab. Ya. Kalau logikanya kan ada sebab, ada akibat. Sebab yang sama harus akibatnya sama. Sakitnya sama, dokternya sama, harus juga hasilnya sembuh. Tapi ada orang lain yang sakitnya sama, dokternya sama, tidak sembuh. Karena dia hanya sebab. Bahkan dokter yang sama yang merawat kita hingga kita dapatkan kesembuhan, mungkin dia kena penyakit yang sama dengan penyakit kita, dia tidak sembuh. Padahal dia penyakitnya sama dan dia yang obati kita dapat kesembuhan. Dia ketika mendapatkan penyakit itu mungkin dia meninggal. Kenapa? Karena dia cuma sebab. Dia bukan sumber. Dia hanya sebab. Kita cari nafkah, kita bekerja sebagai apakah guru kah, dosen kah, dokter kah, insinyur kah, jasa, segala macam. Macam-macam ini semua sebab. Sebab datangnya rezeki. Sumbernya rezeki adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Karena itu usaha yang sama, kerja yang sama, kesungguhan yang sama, biasanya kadang-kadang hasilnya tidak sama. Kalau kita sudah sama-sama melaksanakan sebab yang sama, mencari nafkah dengan sebab yang sama, hasilnya berbeda. Kenapa? Karena ada sumbernya. Sumbernya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi dalam segala keadaan kita tidak boleh melupakan sumber. Dan ini bisa dikatakan sebagai kufrun asghar, kekufuran yang kecil. Kalau kita hanya menyandarkan kepada sebab dan kita melupakan sumbernya. Kita naik kapal. Besar ombak badai. Wah, sudah takut kita ini, tenggelam kapal. Tapi tiba-tiba cuaca menjadi tenang. Ya, kita bilang, wah, selamat kita ini. Kenapa? Bagus nih cuaca. Atau nahkodanya hebat ini, ya, nahkodanya hebat, atau cuacanya tenang. Ini semua sebab. Ini semua sebab. Sumbernya keselamatan adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Kita naik pesawat, tiba-tiba terbakar mesinnya satu. Wah, sudah takut semua orang. Tapi katanya pilotnya hebat. Ya, pilotnya hebat.
dia bisa segera pendaratan darurat apa segala macam, selamat. Orang bilang, hebat tak punya pilot. Itu hanya sebab. Itu hanya sebab. Sumber keselamatan adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena dalam peristiwa yang sama dengan nahkoda atau pilot yang mungkin lebih hebat, bisa saja tidak selamat. Dia celaka. Kenapa? Karena mereka hanya sebab semuanya. Sumbernya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu dalam segala upaya kita mencari kebaikan, keselamatan, kemaslahatan dunia, kita mesti mengambil sebabnya dan wajib bersandar kepada sumbernya. Karena itulah Allah mengatakan, ana aghna syuraka. Aku adalah serikat. Kenapa? Dalam semua urusan kita mesti kita masukkan Allah dalam semua urusan kita. Ya. Kita jadikan Allah sebagai syarikat dalam semua usaha dan semua sebab yang kita lakukan. Kapan tidak kita libatkan Allah, kita namanya kafir kecil. Ya, namanya kufrun asghar atau kufrun nikmah. Namanya mengkafiri nikmat Allah karena tidak menyandarkan nikmat kepada sumbernya. Tetapi Allah Subhanahu wa ta'ala tidak membutuhkan syarikat. Ya. Jadi kalau makhluk mesti kita ikutkan Allah dalam semua urusan kita. Tapi ketika kita menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak boleh ada serikat bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ana aghna syuraka anish. Aku adalah serikat yang paling tidak membutuhkan serikat. Man asyraka bi ghairi taraktuhu wa syirkah. Maka siapa yang mempersekutukan aku dengan selainku, maka aku akan tinggalkan dia bersama dengan syirikat yang dia angkat sebagai tandingan bagiku. Ini dalam kaitannya dengan kesyirikan. Sehingga dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kita bukan hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, tapi kita juga wajib untuk tidak menyembah kepada selain Allah. Menyembah kepada Allah murni hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada syirikat bagi Allah Subhanahu wa ta'ala dalam segala bentuk peribadatan kita dan penghambaan diri kita. Ya, ketundukan kita, ketaatan mutlak yang kita berikan, semuanya hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan hawa nafsu kita pun tidak boleh menjadi tandingan bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi hawa nafsu juga bisa menjadi syirikat. Ini berbahaya. Allah berfirman, afara'aita man ittakhadha ilahahu hawahu. Apakah engkau melihat orang-orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai sembahannya? Bahaya ini. Ittakhadha ilahahu hawahu. Ya, jadi hawa nafsu dijadikan sebagai sembahan. Kita tidak pernah sujud sama hawa nafsu. Secara fisik kita tidak melakukan rutinitas, kita tidak melakukan aktivitas peribadatan secara lahiriah. Seperti orang-orang kafir misalnya, dia sujud kepada patung. Ya. Berdoa kepada berhala, itu aktivitas kesyirikan. Untuk hawa nafsu ini, kita tidak pernah sujud kepada hawa nafsu. Kita tidak pernah berdoa kepada hawa nafsu. Kalau begitu apa kesyirikan kita dalam masalah hawa nafsu? Kesyirikannya adalah dalam masalah ketaatan. Kita lebih mentaati hawa nafsu kita daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka orang yang lebih mentaati hawa nafsunya daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka dia telah mempersekutukan Allah dengan hawa nafsu. Maka Allah mengatakan, afara'aita man ittakhadha ilahahu hawahu. Tidakkah engkau melihat, apakah engkau melihat orang yang telah menjadikan hawa nafsunya sebagai sembahannya? Karena itulah orang yang mampu menahan hawa nafsunya, dia diberikan surga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Adapun orang yang takut akan kebesaran Tuhannya, keagungan Tuhannya, dan dia menahan dirinya dari memperturutkan hawa nafsu, fa innal jannata hiyal ma'wa, maka surgalah tempat tinggalnya. Jadi takut kepada Allah dan
menahan diri untuk tidak memperturutkan hawa nafsu. Nah, inilah dia macam-macam. Jadi kesyirikan itu ada berbagai macam bentuknya. Ya, ada kesyirikan secara aktivitas fisik, ya, dengan melakukan penyembahan, dengan berdoa, dan ada juga yang dalam bentuk seperti memberikan ketaatan, ya, mutlak sehingga melupakan Allah Subhanahu wa taala. Itu pun bisa masuk dalam kategori kesyirikan dalam ketaatan, seperti orang-orang yang menyembah hawa nafsunya. Saya kira ini sedikit yang dapat kita jelaskan dari perkara pertama yang diridhoi Allah dari kita, yardolakum an ta'buduhu wa la tusyriku bihi syai'an. Allah ridho kepada kita apabila kita menyembahnya, kita beribadah kepadanya dan tidak mempersekutukan dia dengan sesuatu apapun. Saya kira cukup sampai di sini. Alhamdulillahi Rabbil Alamin.